Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitriani, nomor BP 2011-03-2010 dari kelas 3 PIR, akan mempresentasikan tentang cost budget untuk proyek konstruksi. Slide pertama yaitu bagan cost budget sebagai alat kendali. Dimulai dari cost budget sampai penyimpangan biaya. Selanjutnya, maksud dan tujuan cost budget. Yang pertama, untuk mematok biaya pelaksanaan. Dua, untuk memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, cost budget harus realistik terhadap kenyataan yang diharapkan. Selanjutnya, cost budget versus cost estimate. Pengertian cost estimate dan cost budget. Cost estimate diperlukan untuk perkiraan harga penawaran kontraktor untuk keperluan ekster dan format tidak standar. Sedangkan cost budget diperlukan untuk biaya produksi atau pelaksanaan untuk keperluan intern dan format standar. Hubungan CB dan CE. Yang pertama, cost estimate, yang didasari oleh cost budget yang realistik kemudian ditambah dengan markup. Cost budget mendahului cost estimate. Yang kedua, cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada, kemudian nantinya dijabarkan ke dalam cost budget untuk patokan biaya pelaksanaan. Cost estimate mendahului cost budget. Yang ketiga, butir pertama menunjukkan bahwa proses cost estimate didahulukan oleh cost budget, biasanya karena waktu yang diberikan cukup. 4. Butir kedua menunjukkan bahwa proses cost estimate tidak didahului oleh cost budget, biasanya karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Yang kelima, butir ketiga dan keempat semuanya mungkin terjadi, tetapi seharusnya cost budget tetap realistik. Hubungan cost budget dan cost estimate dapat dilihat dari bagan berikut ini. Cost budget dan pengendalian kasus dianggap linear, dapat dilihat pada grafik berikut. Selanjutnya, strategi pelaksanaan. Dalam pembuatan cost budget, anggaran biaya pelaksanaan proyek harus ditetapkan lebih dahulu. Strategi pelaksanaan. Dalam menetapkan strategi pelaksanaan ada dua pertimbangan, the buy or make decision. Poin pertama, bila keputusannya buy, maka yang dilakukan merupakan procurement issue. Yang poin kedua, bila keputusannya make, maka yang dilakukan adalah merupakan research issue. The make or buy decision. The make or buy decision diterapkan baik untuk barang yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaan. Contoh barang meliputi berbagai barang yang memerlukan proses akan diproses sendiri, atau make atau beli juga diproses atau buy, misal beton, aspal hot mix, kosen, dan daun pintu atau jendela dan lain-lain. Contoh jasa pelaksanaan, pekerjaan dilaksanakan sendiri atau make, atau dilaksanakan kepada subkontraktor atau buy. Selanjutnya masuk pada bagian strategi pelaksanaan, dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, strategi pelaksanaan ke depan. Strategi pelaksanaan proyek konstruksi mendatang bagi main kontraktor adalah penggunaan jasa subkontrak. Alasan penggunaan jasa subkontraktor adalah antara lain sebagai berikut. Poin pertama, target sales perusahaan yang terus meningkat, sementara itu sumber daya sendiri terbatas. Mulai berkembangnya jasa spesialis di bidang jasa konstruksi. Unsur-unsur biaya langsung proyek. Dari kegiatan proses produksi proyek konstruksi, biaya langsung terdiri dari yang pertama,
biaya upah tenaga konstruksi. Yang kedua, biaya material konstruksi. 3, biaya alat konstruksi. 4, biaya subkon. 5, biaya lain-lain meliputi persiapan, overhead, lapangan, dan lain-lain. Selanjutnya, kode biaya atau cost code. Untuk keperluan pedoman pembiayaan, maka unsur-unsur biaya tersebut perlu diberi kode. Yang pertama, proses pencatatan biaya atau pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi setelah diberi kode oleh cost engineer. 2. Informasi biaya dari akuntansi diperlukan oleh engineer dalam proses pengendalian. Yang ketiga, kode biaya dalam cost budget sebaiknya sama dengan kode pada akuntansi. Tidak ada dalam standar pemberian kode, setiap perusahaan dapat membuat sendiri. Contoh untuk bahasan pengkodean sebagai berikut. Kode kelompok dapat dilihat pada hal di bawah ini. Kode pembukuan secara keseluruhan, semua bukti transaksi dibukukan dan diberikan pengkodean. Kode unsur biaya langsung. Dari contoh bahasan di atas, kode biaya langsung dirinci lagi menjadi subkelompok. Dapat dilihat pada hal di bawah ini. Kode jenis tiap unsur BL. Untuk keperluan tindakan dari manajemen diperlakukan kode jenis dari tiap subkelompok. Dapat dilihat dari slide berikut. Kode jenis tiap unsur. Dapat dilihat dari beberapa slide berikut ini. Selanjutnya, kesulitan kode pay item. Walaupun kode pay item penting untuk mengetahui real cost pay item YBS, tetapi dalam kenyataan ada kesulitan. Kesulitan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, material atau alat atau pekerjaan penunjang terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Yang kedua, sering terjadi switching sumber daya antar item pekerjaan. Penerapan kode pay item. Bila penerapan kode pay item dianggap penting, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk material atau alat penunjang yang dipakai bersamaan harus dibagi atau dipisahkan secara jelas antara item pekerjaan yang terkait. Jangan melakukan switching sumber daya, atau bila terjadi switching harus dicatat dengan baik dan dilakukan evaluasi. Kebijakan pokok dalam cost budget. Dalam penyusunan cost budget perlu kebijakan pokok yang jelas tentang strategi pelaksanaan atau make atau buy, yaitu yang pertama kebijakan subkontrak, yang kedua kebijakan pembelian bahan setengah jadi atau seperti ready mix konkrit, asphalt hot mix, komponen beton precast, dan lain-lain. Kebijakan subkontrak didasari atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, menghindari atau mengurangi resiko, menghemat penggunaan SD sendiri, memanfaatkan potensi luar, menyederhanakan cost budget, mengurangi kegiatan pengendalian, membina hubungan kerja dengan mitra. Kebijakan pembelian bahan setengah jadi didasari pertimbangan sebagai berikut: mengurangi peralatan proyek, memperingan kontrol atau biaya jadi fix, mengurangi kepadatan kegiatan lapangan, menghilangkan risiko atau waste, memanfaatkan potensi luar, menyederhanakan cost budget, dan menjamin kualitas produk. Cost budget untuk bahan dan upah. Untuk membuat cost budget bahan dan upah diperlukan kertas kerja dengan contoh sebagai berikut.
Kos budget untuk alat sendiri, biaya alat per jam dihitung sebagai berikut. Kos budget untuk alat sendiri juga dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya kos budget untuk subkom dan lain-lain. Yang pertama, penawaran sub untuk porsi yang akan disubkan ditetapkan sebagai budget per item pekerjaan. Yang kedua, budget untuk penyelesaian dirinci sesuai kebutuhan. Yang ketiga, budget untuk overhead dirinci sesuai kebutuhan. Master cost budget atau rekap. Dalam rincian harga penawaran yang tercantum dalam kontrak harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian direkap menjadi master anggaran. Harga penawaran dalam kontrak, jenis pekerjaan, kuantiti dikali harga satuan sama dengan jumlah harga. Anggaran biaya pelaksanaan. Biaya langsung proyek terdiri dari biaya upah, material, alat subkontraktor, persiapan, dan overhead lapangan. Biaya tak langsung terdiri dari overhead kantor, pusat atau cabang atau perwakilan, penyusutan aktiva. Pajak-pajak terdiri dari PPN dan PPh, dan cadangan laba termasuk cadangan risiko. Formulir master cost budget pertama. Rincian anggaran biaya langsung. Anggaran biaya langsung untuk pelaksanaan harus dirinci untuk keperluan operasional. Yang pertama, upah terdiri dari galian timbunan, pasangan, cor beton, penulangan, formwork, dan seterusnya. Material terdiri dari material beton, pasir, bata, batu kali, semen, kayu, tegel, dan seterusnya. Alat terdiri dari depresiasi, BBM atau pelumas, perbaikan alat sewa, dan seterusnya. Subkom terdiri dari subkom A, subkom B, dan seterusnya. Persiapan terdiri dari basecamp, jalan kerja, dewatering, dan seterusnya. Overhead terdiri dari gaji pegawai, honor, dan seterusnya. Masuk pada tabel rincian anggaran biaya upah. Biaya bahan, biaya material, biaya alat, biaya subkontrak, Bella, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.